dunia ini hanya untuk sarana bagaimana mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Suci melalui agamanya. Bagaimana mungkin kita akan mencintai rumah kita yang megah, rumah kita yang mewah, sedang kita tahu nanti susah payah kita membangun rumah tidak kita tempati. Kenapa? Akan kita tinggalkan. Masuk kemana kita? Ke alam kubur. Ada rumah, ada mobil. Banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mempunyai mobil yang bermewah-mewah, yang bermegah-megah, tapi lupa mempersiapkan amalannya di akhirat. Sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Tiada Tuhan selain karena Tuhan Laisa. Yang bisa dikenal ialah nurnya. Cukup engkau mengenal nurku, maka sama engkau dengan mengenalku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Yang mengemban sifat kebesaran Tuhan di dalam nurullah ialah Muhammad Rasulullah. Dua nama, satu juga orangnya gitu loh. Ini yang sangat penting gitu loh, yang perlu ditekankan ke anak cucu kita. Bukan hanya dunia terus. Kalau dunia terus sangat berbahaya. Kalau anak hanya dididik dunia, lihati nanti besarnya. Tidak berbakti sama orang tuanya. Berani sama orang tua. Karena tidak ditanamkan nilai-nilai keagamaan yang benar. Anak kalau dididik hanya dunia, nanti besar sukses orang tuanya dijadikan pembantu. Jangan salahkan anak. Karena semua itu kan hasil didikan orang tua itu sendiri. Oleh sebab itu, khususnya murid-murid di perguruan kan sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua. Saya mengingatkan kembali ya. Jangan menekan anak hanya kepada dunia, tapi tekan juga anak kepada akhirat. Supaya apa? Ketika berhasil dunia itu bisa menjadi jembatan dia dekat dengan Tuhannya. Keberhasilannya bisa membawanya lebih dekat dengan Robnya. Bukan malah menjauh, bukan malah menentang Tuhannya. Kan seperti itu. Nah kalau 40 tahun tadi kembali, kalau sudah 40 tahun ini piramid ya. Setelah sampai di puncak, Rasulullah itu turun untuk apa? Mengemban amanah daripada Tuhan. Nah kita seperti apa? Ketika sudah 40 tahun kita turun kemana? Turunnya nyaman kah? Meluncur. Yang bahaya meluncur artinya cepat selesai hidup kita. Lah cepat selesai kita di mana? Ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau ke kanan identik ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ini yang bahaya, yang repot yang ke kiri ini. Kalau kita meluncurnya ke kiri, ini yang harus kita antisipasi gitu loh. Ketika seseorang sudah melewati umur 40 tahun, dia sudah turun, artinya turun performanya. Artinya apa? Dia sudah mendekati kampung halaman. Ini mari gitu loh, perguruan mengingatkan kembali. Ini bukan dongeng. Setiap hari kita mendengar
di masjid atau musola, pada hari ini telah berpulang rahmatullah si fulan bin fulan. Tidak menutup kemungkinan gitu loh. Lalu alasan apa kita bisa santai-santai? Lalu alasan apa kita tenang-tenang? Hanya karena saat ini kita di zona nyaman. Orang yang seperti ini artinya hatinya mati. Hati-hati. Orang yang tidak pernah memikirkan, tidak pernah risau dengan akhiratnya, artinya hatinya mati. Bagaimana menghidupkannya? Perbanyak istighfar. Supaya apa? Mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makin tua kok malah makin menjadi. Makin tua malah makin senang musik. Makin tua malah makin senang hiburan, entertainment. Justru makin tua kita diajarkan untuk belajar merasakan kematian sebelum kematian itu sendiri menghampiri kita. Maka syarat bertemu Tuhan itu kan harus mati. Betul kan? Nah, mati secara maknawiyah artinya apa? Secara singkat saya jelaskan, mati secara maknawiyah di mana gerak nafsu 4 sudah tidak bergejolak di dalam diri kita. Artinya keinginan yang menjurus kepada dunia sudah tidak ada. Kita seperti apa gitu loh. Kita umurnya sudah berapa? Bagaimana gejolak yang ada di dalam diri kita, hati kita? Ya. Ini masihkah mencari? Mari renungkan masing-masing. Apa yang kita cari sih sekarang umur kita, umpamanya saya ini umpamanya. Sudah 40 lebih. Nah, yang saya cari apa? Gitu loh. Tidak ada yang saya cari karena seluruh manusia mencari Tuhannya. Itu fitrah. Sedang di perguruan sudah tidak mencari tuh. Allahu Akbar. Ketika sudah mengenal Allah, disitulah surga dunia. Percikan rasa surga dari akhirat sudah kita rasakan. Orang makrifat kok masih bergejolak hatinya. Orang makrifat kok masih gelisah. Orang makrifat kok kalau sakit minta sehat terus. Sakit itu dinikmati. Ketika sakit itu sehat bukan solusi sebenarnya. Kalau orang makrifat ya, ketika sakit solusinya kita ngerti. Ketika sakit kita paham. Ketika sakit kita bisa menerima. Ketika sakit kita bisa ikhlas bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita hari ini, sering saya ulang-ulang, entah itu yang baik, entah itu yang buruk, bagi kita, menurut kita ada yang baik, ada yang buruk, padahal di sisi Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu kita harus belajar ilmu hikmah, bisa mengambil iktibar daripada peristiwa yang sudah mendatangi kita. Artinya apa? Semua yang di dunia ini kan fana sifatnya. Makanya termasuk sakit itu tadi tanda-tanda. Peringatan daripada malaikat maut yang datang kepada kita. Oh, ternyata badan ini tidak sehat terus. Itulah. Sakit. Kenapa sakit? Banyak pikiran. Kenapa sakit? Banyak ambisi. Kenapa sakit? Banyak mimpi yang belum pernah kita capai. Kenapa sakit? Banyak sakit hati, banyak kecewa, banyak penyakit hati, banyak perbuatan jahat. Banyak sekali.
Tuhan ingin membantu membersihkan kita melalui media yang kita sebut itu ujian, kita sebut itu sakit, kita sebut itu cobaan. Orang marifat tuh kalau harus beriman, kata guru. Apapun hari ini, ya Allah, hamba ridho. Makanya sudah diajarkan di perguruan, ketika bangun tidur, murid harus mengucap alhamdulillah. Lalu mengucap 3 nama suci. Supaya apa? Supaya kita harapkan di dalam 24 jam ke depan kita tidak berubah. Kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Kita tetap terhimpun di dalam 3 nama suci. Nama yang pertama merupakan jasad badan jasmani. Nama yang kedua merupakan cahaya nur Muhammad hakiki. Yang ketiga pancaran daripada nurullah itu Nah, komplit sudah sempurna. Nah, ketika bangun itulah kita mengemban rahasia Tuhan. Dikatakan insan kamil. Supaya apa? Supaya berhati-hati. Nanti di 24 jam jangan sampai kita mendurhakai Tuhan. Di 24 jam jangan sampai kita merebut haknya Tuhan. Maka dikatakan setelah baca alhamdulillah, setelah baca 3 nama suci, lalu kita bersolawat. Jangan buru-buru bangun, santai dulu. Ketika kesadaran sudah sampai ke badan kita, jangan buru-buru membuka mata dulu. Alhamdulillah. Baca 3 nama suci, baca sholawat. Supaya apa? Selalu diberkahi. Dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Setelah sholawat, lalu kita mengucapkan, ya Allah, hari ini apapun yang terjadi, hamba ikhlas, hamba ridho dengan ketentuan-Mu ya Allah. Nah, sudah. Bismillah, bangun. Insyaallah. Barang siapa melazimkan yang seperti ini, insyaallah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita bangun, kita ingat kita selalu bersama Tuhan. Siapa yang membangunkan? Tuhan. Siapa yang membawa ke kamar mandi? Tuhan. Siapa yang memberi makan sarapan? Tuhan. Siapa yang memberi kita kekuatan untuk bergerak berjalan ke kantor? Tuhan. Artinya 24 jam yang ada tuh, yang ada cerita Tuhan, kita tidak ada cerita gitu loh. Ini sangat penting pendidikan seperti ini sebetulnya. Mau jadi apa kalau tidak ada pelajaran mengenal diri lalu mengenal Tuhan? Orang kalau nggak kenal dirinya, nggak kenal Tuhannya, dia hidupnya seperti, mohon maaf, hidupnya seperti hewan, hidupnya seperti binatang. Akhlaknya tercela, dan ini sumber daripada malapetaka. Nah, kita orang tua yang sudah mengenal seperti ini untuk pelajaran. Umur 40 ini tadi. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Amin amin ya robbal alamin.